Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab atas izinnya lah alhamdulillah saat ini kita bisa bertemu di kelas pendidikan agama Islam bersama saya, Ibu Kurnia Dewi. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang iman kepada kitab-kitab Allah dengan tema meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Anak-anakku yang soleh dan solehah, seperti yang kita ketahui bersama, kitab-kitab Allah terdiri dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan kitab Al-Quran. Ketika kita mengetahui sejarah, meyakini keberadaan kitab-kitab sebelum Al-Quran, itu sudah cukup membuktikan bahwa kita beriman terhadap kitab-kitab tersebut. Akan tetapi, untuk membuktikan keimanan kita kepada kitab Al-Quran, maka tidak cukup hanya mengetahui sejarahnya saja. Tidak cukup hanya dengan meyakini keberadaannya saja. Tetapi, untuk membuktikan keimanan kita terhadap Al-Quran, maka Al-Quran tersebut perlu kita baca, kita pahami, dan kita amalkan setiap isi yang terdapat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang iman kepada kitab-kitab Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang artinya, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ma'idah Surat kelima ayat 16. Ayat ini menegaskan bahwa melalui kitablah Allah memberikan petunjuk ke jalan keselamatan. Melalui kitablah Allah mengeluarkan orang-orang dari gelapnya kemusyrikan ke cahaya keimanan bagi orang-orang yang berada di jalan yang diridhoinya. Sedangkan yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya pada para rasulnya yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Anak-anakku sekalian, Ibu akan mengajak kalian untuk sedikit mempelajari sejarah tentang kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi yang diwahyukan kepada Nabi Musa di Bukit Sinai. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu, Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Berikut adalah ayat Al-Quran tentang kitab Taurat yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Mu'minun Surat ke-23 ayat 49. Dalam kitab Taurat terdapat beberapa pokok ajaran, di antaranya 1. Perintah untuk mengesahkan Allah. 2. Larangan menyembah patung atau berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4. Perintah menyucikan hari Sabtu. 5.
perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berzina. 8. Larangan mengambil hak orang lain. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mencuri. Yang kedua, Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kitab Zabur, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra Surat ke-17 ayat 55. Berikut adalah pokok-pokok ajaran yang terdapat pada kitab Zabur. 1. Mengajarkan tentang ibadah. 2. Berisi sajak keagamaan. 3. Ratapan doa individu. 4. Ratapan doa jamaah. 5. Nyanyian untuk raja. 6. Nyanyian kebaktian untuk Tuhan. 7. Nyanyian syukur. 8. Berupa syair yang diubah menjadi nyanyian gereja. Yang ke-9. Doa-doa. 3. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Berikut adalah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kitab Injil, yang artinya, Dia, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran Surat Maryam Surat ke-19 ayat 30. Berikut adalah pokok-pokok ajaran dalam kitab Injil. 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah adalah Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, yang artinya, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Al-Imran Surat ketiga ayat 3. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa pokok ajaran. Yang pertama, ajaran tentang tauhid atau keimanan. Yang kedua, tentang akhlak atau budi pekerti. Yang ketiga, tentang ibadah. Yang keempat, tentang muamalah. Dan yang kelima, tentang tarikh atau sejarah. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah yang terjamin kemurniannya. Maksudnya, sejak awal diturunkan sampai sekarang, bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya yang ada sekarang sudah tidak murni lagi. Pernyataan tadi sesuai dengan firman Allah dalam salah satu ayat Al-Quran berikut, yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya.
Quran surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 9. Selain kitab, ada suhuf yang juga merupakan wahyu atau firman dari Allah. Namun demikian, terdapat perbedaan antara kitab dengan suhuf, di mana isi kitab lebih lengkap. Bentuk dari kitab sudah dibukukan. Kitab biasanya berlaku lebih lama, sedangkan suhuf ada sebagian hukum yang tidak tercantum di dalam suhuf. Suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Suhuf juga sifatnya sementara. Berikut adalah beberapa hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Keempat, manusia menjadi tahu betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hamba dan makhluknya. 5. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 6. Hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. 7. Memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi. 8. Meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah, serta selalu bersyukur atas nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita tentang kitab-kitab Allah, serta mudah-mudahan menjadi wasilah meningkatnya keimanan kita terhadap kitab-kitab Allah tersebut. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.